Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astriani Ajahra, mahasiswa PPL IKIP Siliwangi tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan praktik pengalaman lapangan atau yang biasa disingkat PPL pada siklus 1 yang saya lakukan di SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur terletak di Jalan Kyai Haji Abdullah bin Nuh, nomor 64, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 43212. Sekolah ini merupakan sekolah penggerak dengan akreditasi A. Adapun kepala sekolah yang saat ini menjabat adalah Ibu Emma Mariani. Dan sarana prasarana yang tersedia di SDIK Muhammadiyah Cianjur adalah yang pertama ruang kelas, 2 ruang perpustakaan, 3 ruang laboratorium, 4 ruang praktik, 5 ruang pimpinan, 6 ruang guru, 7 ruang ibadah, 8 ruang UKS, 9 ruang toilet, 10 ruang gudang, 11 ruang sirkulasi, 12 tempat bermain atau olahraga, 13 ruang TU, 14 ruang konseling, 15 ruang OSIS, dan 16 ruang bangunan. Mahasiswa IKIP Siliwangi yang melaksanakan PPL di SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur berjumlah 20 orang dengan 3 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika, 8 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bimbingan Konseling atau BK, dan 9 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Guru pamong saya adalah Bapak Muhammad Agustian Yunandar SPD. Beliau merupakan guru matematika sekaligus wali kelas 3A pada tahun ajaran 2022-2023 di SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Beliau juga sekaligus guru BK di SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi oleh beliau untuk mendampingi beliau mengajar dan juga menggantikan beliau mengajar pada mata pelajaran matematika selama 2 bulan ke depan. Setelah terjadinya musibah gempa yang melanda Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November tahun 2022, kurikulum yang digunakan di sekolah wilayah sekitar Cianjur adalah kurikulum darurat, termasuk yang digunakan oleh SD Islam Kreatif Muhammadiyah sampai saat ini. Adapun salah satu perubahan yang terjadi akibat implementasi kurikulum tersebut adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi untuk kelas 1 sampai kelas 3 pada pukul 7 dan selesai pada pukul 10.15, dan sesi kedua yaitu untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 14.25. Sebelum memulai proses pembelajaran, di SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur selalu melaksanakan pembiasaan rutin yang dilaksanakan pada pukul 7 sampai dengan pukul 7.15 dengan agenda kegiatan. Yang pertama ada sholat duha, yang kedua pembacaan surah-surah juz 30, yang ketiga pembacaan doa-doa harian, dan yang keempat pembacaan hadis yang dipandu oleh guru wali kelas. Lalu setelah kegiatan pembiasaan dan sholat duha, dilanjutkan dengan proses kegiatan pembelajaran seperti biasa. Untuk membuka kegiatan pembelajaran, biasanya guru mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah mengucapkan salam, guru biasanya menanyakan kehadiran siswa. Hal tersebut digunakan sebagai stimulus untuk melihat respon siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru menanyakan kehadiran siswa dan mendoakan apabila ada siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit. Hal itu dilakukan untuk melatih kepedulian siswa terhadap teman-temannya.
Lalu guru menginstruksikan kepada siswa untuk membuka buku paket yang siswa miliki. Lalu untuk menstimulus siswa, guru menanyakan materi apa yang akan dipelajari hari ini dan menanyakan pengetahuan siswa terhadap materi tersebut. Lalu, untuk mengaitkan kemampuan siswa terhadap materi bangun datar, guru juga mengaitkan materi tersebut ke dalam benda yang ada di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah uang. Uang ini memiliki isi atau enggak? Sama uangnya? Uang ini memiliki isi atau tidak? Tidak. Kalau ini memiliki isi atau tidak? Ada. Jadi bangun datar itu adalah bangun yang tidak memiliki isi. Lalu, guru juga menyampaikan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian sudah bisa mengenal macam-macam bangun datar. Selanjutnya, Ibu akan membagikan satu lembar LKS kepada kalian ya, dan harus kalian isi. Di sini kita akan memecahkan teka-teki yang berhubungan dengan bangun datar. Lalu, untuk memulai kegiatan inti, guru membagikan LKS kepada masing-masing siswa. Selanjutnya, Ibu akan membagikan satu lembar LKS kepada kalian ya, dan harus kalian isi. Di sini kita akan memecahkan teka-teki yang berhubungan dengan bangun datar. Coba beri identitas kalian terlebih dahulu berupa nama dan kelas. Mas, nama lengkap. Selanjutnya, guru mengecek kelengkapan tiap LKS siswa. Dan inilah situasi dan kondisi siswa pada saat pengisian LKS. Setelah memberikan waktu kepada siswa untuk mengisi LKS, guru dan siswa mengoreksi jawaban bersama-sama dibantu dengan media pembelajaran berupa alat peraga bangun datar dari kardus. Ini bangun datar apa? Kalau ini bangun datar apa? Kalau ini bangun datar apa? Ini bangun datar apa? Persegi panjang. Jadi kalian udah tahu ya macam-macam bangun datar. Setelah siswa mengetahui macam-macam bangun datar,
Siswa juga mempelajari materi selanjutnya, yaitu menentukan banyak sisi dan banyak sudut pada tiap bangun datar yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu, dalam kegiatan pembelajaran penutup, guru melakukan tahapan pembelajaran. Yang pertama, guru melakukan diskusi atau tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat bangun datar. Dan yang ketiga, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa kifaratul majelis dan mengucapkan salam. Lalu, di luar kegiatan pembelajaran, program yang sudah mahasiswa ikuti pada minggu pertama ini, yang pertama, mahasiswa membantu program trauma healing pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, yaitu membuat pohon harapan. Itulah rangkaian kegiatan yang saya lakukan pada PPL minggu pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.